Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya setelah liburan panjang? Semoga kalian masih semangat untuk mengikuti kuliah pada semester ini, meskipun kita hari ini kuliah secara daring. Nah, kita berdoa bersama semoga COVID ini segera hilang dari negeri kita, sehingga kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan perkuliahan secara normal. Baik, di semester 5 ini kalian akan bertemu dengan mata kuliah praktikum statistik, di mana pengajarnya ada dua, yaitu saya dengan Pak Adi. Nanti Pak Adi akan mengajar setelah UTS. Nah, untuk praktikum statistik ini kita menggunakan software yang namanya SPSS. Kalian bisa download masternya, bisa juga download yang baru, misalnya SPSS 22 dan seterusnya. Silahkan di-download dulu sebelum kita melakukan praktikum statistik untuk pertemuan yang kedua. Nah, pada pertemuan ini Bu Erni akan memberikan pengantar mengenai statistik dan juga sekilas mengenai software SPSS. Apa itu statistik? Statistik merupakan kumpulan keterangan yang disusun atau disajikan dalam daftar atau gambar yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu. Statistik disebut juga dengan sekumpulan data, di mana data tersebut kemudian disusun dan disajikan dalam daftar atau gambar sehingga kalian lebih mudah untuk memaknai data tersebut. Nah, ketika data ditampilkan dalam bentuk tabel, kalian akan dengan mudah melihat, oh data ini naik atau turun ya. Dari tahun ke tahun datanya naik atau turun ya. Nah, jadi kalau data ditampilkan dalam bentuk tabel atau diagram lingkaran, diagram batang, kalian akan lebih mudah untuk mengambil kesimpulan dari data tersebut. Statistik dibagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistika deskriptif berkenaan dengan deskripsi data, misalnya menghitung rata-rata dan varians dari data mentah. Kemudian mendeskripsikan menggunakan tabel-tabel atau grafik sehingga data mentah tersebut lebih mudah dibaca dan lebih mudah bermakna. Jadi statistika deskriptif ini berkaitan dengan menggambarkan data. Jadi data dicari rata-ratanya dan dicari variansnya sehingga kita bisa memaknai data tersebut. Misalnya rata-rata nilai kelas A adalah 95. Oh, berarti anak-anak dari kelas A itu pintar-pintar. Karena apa? Karena rata-rata nilainya sangat tinggi. Nah, dengan rata-rata kita bisa memaknai suatu data. Demikian juga ketika ada data dan kita menggambarkan dalam bentuk tabel, maka kita akan bisa lebih mudah untuk memaknai data tersebut. Sekarang statistika inferensial. Statistika inferensial lebih dari sekedar statistika deskriptif. Statistika inferensial berkaitan dengan penarikan kesimpulan. Jadi inferensial itu penarikan kesimpulan. Dengan data yang jumlahnya sedikit, yang disebut dengan sampel, kita akan menarik kesimpulan atau menyimpulkan dari suatu populasi. Jadi dari data yang hanya sedikit itu kita akan menyimpulkan suatu data yang lebih banyak atau populasi. Maka karena datanya sedikit kita perlu melakukan pengujian hipotesis. Nah, tahap seperti itu masuk dalam statistika inferensial, yaitu melakukan pengujian hipotesis, melakukan prediksi observasi masa depan, atau membuat model regresi untuk menarik kesimpulan. Intinya, dalam statistika inferensial ada proses penarikan kesimpulan. Dari data yang jumlahnya sedikit, kita mau menarik kesimpulan dari suatu populasi. Atau dari data yang jumlahnya sedikit, kita akan memprediksi kejadian di masa depan. Nah, itulah statistika inferensial. Apa saja yang akan kita pelajari nanti? Ada beberapa modul. Yang pertama adalah statistika deskriptif, kemudian ada uji data, kemudian ada uji hipotesis, uji ANOVA, uji T-square, korelasi dan regresi, statistik non-parametrik, serta statistika proses kontrol. Jadi ada 8 modul yang akan kita pelajari, teman-teman. Nah, untuk
sebelum UTS nanti ada statistika deskriptif, uji data, uji hipotesis, dan uji ANOVA. Nah, nanti setelah UTS akan diajar oleh Pak Adi. Nah, Pak Adi akan mengajar dengan materi uji chi-square, korelasi regresi, statistik non-parametrik, uji validitas dan reliabilitas, serta statistikal proses kontrol. Nah, untuk penilaiannya ada UKAT 1, UKAT 2, UKAT 3, UKAT 4, dan ada tugas harian, semuanya memiliki bobot yang sama. Nah, untuk saat ini Bu Erni masih memakai SPSS Statistik 17.0. Nah, nanti akan Bu Erni perbarui. Kalau kalian mau menginstal, silahkan menginstal yang lebih baru. Nah, saat ini sudah ada SPSS 24, 25. Meskipun intinya sebenarnya sama, yaitu software untuk mengolah data statistik. Jadi SPSS itu singkatan dari Statistical Package for Social Science. Jadi awalnya SPSS ini ditemukan oleh mahasiswa ya dari Fakultas Ilmu Politik dan Sosial. Ia mencoba untuk membuat software untuk mengolah data statistik. Nah, sehingga singkatannya adalah Statistical Package for Social Science. Nah, cuma sekarang tidak hanya social science saja yang membutuhkan software ini, tetapi dari ilmu-ilmu IPA, dari ilmu-ilmu teknik, ilmu kesehatan, banyak yang menggunakan SPSS ini untuk mengolah data. SPSS atau Statistical Package for Social Science memiliki dua jendela utama. Nah, di sini ada jendela data view, kemudian ada jendela variable view. Jendela data view digunakan untuk menginput data yang akan diolah. Nah, kemudian variable view ini digunakan untuk mendeskripsikan data yang diolah tersebut. Apa nama variabel datanya, kemudian tipe datanya, kemudian skala ukur dari data tersebut. Nah, semua dijelaskan dalam variable view. Nah, jadi kalau diklik data view, yang akan muncul data view. Jika diklik variable view, maka yang akan muncul adalah variable view. Nah, ini tampilan utama dari variable view. Di sini ada kolom name, kemudian type atau tipe, width, decimal, label, values, missing columns, line, dan yang terakhir paling kanan adalah measure. Name ini digunakan untuk menulis variabel yang diinput atau menulis nama variabelnya. Nah, nama variabel di sini namanya singkat saja dan tidak boleh memakai spasi. Nah, oleh karena itu namanya singkat. Kemudian tipe, di sini ada tipe data. Jika diklik, maka tipe data di sini bisa dipilih apakah numerik, apakah string. Jika datanya dalam bentuk angka, maka tipe datanya adalah tipe numerik. Nah, kemudian kalau datanya dalam bentuk huruf, misalnya data nama orang seperti itu, datanya dalam bentuk huruf, maka tipe datanya adalah tipe string. Nah, kemudian width itu menunjukkan lebar karakter. Berapa lebar karakter yang diizinkan? Nah, jika 10, maka hanya ada 10 karakter yang bisa ditulis. Maka width ini nulisnya sebanyak-banyaknya tidak masalah. Kemudian desimal di sini adalah berapa jumlah angka di belakang koma. Nah, kemudian untuk label di sini untuk menjelaskan variabel yang ditulis pada name. Jadi kalau name tadi merupakan nama variabel tapi singkat, tidak boleh ada spasi. Maka untuk menjelaskan variabel yang ditulis tadi, kita jelaskan pada label. Nah, kemudian values di sebelah kanannya, values itu untuk menjelaskan kode-kode yang digunakan. Nah, misalnya data kalian adalah data kuesioner, di mana data yang diinput itu angka 1 sampai 5 misalnya. Angka 1 itu artinya misalnya sangat tidak baik, angka 2 artinya tidak baik, angka 3 cukup, angka 4 baik, angka 5 sangat baik. Nah, contohnya seperti itu. Nah, itu angka-angka tersebut nanti yang berupa kode itu dijelaskan pada values. Untuk missing columns dan align ini tidak perlu
tentukan di situ, tidak perlu kita isikan. Yang terakhir adalah measure. Measure di sini menunjukkan skala ukur dari data yang kita inputkan. Apakah nominal, apakah ordinal, ataukah scale. Nah, di sini sudah ada pilihannya nanti. Nah, ini sekilas mengenai isian dari variabel view. Nah, jadi teman-teman, untuk data view itu cukup ditulis datanya saja ya. Nah, kemudian semua deskripsi dari data itu ada di variabel view. Nah, ini sudah Bu Erni tulis di sini. Name adalah kolom untuk menulis nama variabel, tidak boleh ada spasi. Type adalah tipe karakter data, apakah string ataukah numerik. Width adalah lebar karakter, desimal banyak angka di belakang koma. Label menjelaskan name secara lebih jelas, di situ boleh ada spasi. Kemudian value adalah kolom untuk menjelaskan kode yang dipakai. Nah, kemudian measure adalah skala ukuran yang dipakai, apakah nominal, apakah ordinal, ataukah scale. Nah, teman-teman perlu memahami apa itu skala data nominal, apa itu ordinal, dan apa itu scale. Nah, ini contohnya pada data view, ini untuk menginput data, jadi hanya angka-angkanya saja. Kemudian di sini adalah contoh dari variabel view. Misalnya namanya tadi adalah tinggi saja, tidak ada spasi. Tipe datanya numerik karena di situ datanya berupa angka. Width lebar karakternya 8. Kemudian desimal jumlah angka di belakang koma ada 2. Nah, label tadi menjelaskan name secara lebih jelas, jadi di situ ada spasi. Misalnya tinggi mahasiswa USB misalnya. Missing, kolom, dan align tidak perlu diisi. Nah, kemudian measure itu menunjukkan skala ukur dari data tersebut. Ada nominal, ada ordinal, ada scale. Kita akan menjelaskan satu persatu. Skala nominal adalah data yang hanya berupa simbol saja. Misalnya, angka 1 itu artinya adalah laki-laki. Angka 2 artinya adalah perempuan. Nah, angka 1 dan 2 itu hanya merupakan simbol saja, tidak ada makna tingkatan. Juga tidak bisa dibagi. 2 dibagi 1 itu tidak bisa, karena itu hanya merupakan simbol. 2 lebih besar dari 1 itu juga bukan bermakna seperti itu, karena tidak bermakna tingkatan. Laki-laki lebih baik dari perempuan, nah bukan bermakna seperti itu. Jadi angka 1 dan 2 itu hanya simbol belaka. Itu adalah skala nominal. Nah, skala ordinal di situ simbolnya ada kayak grafik batang ke atas. Nah, itu juga menunjukkan makna dari skala ordinal. Skala ordinal itu datanya bisa berupa angka, bermakna simbol juga, namun dia memiliki makna tingkatan. Ada makna bahwa 5 lebih tinggi daripada 3, 3 lebih tinggi daripada 1. Contoh skala ordinal adalah misalnya kuesioner. Data dari kuesioner, misalnya kita memasukkan angka 1, 2, 3, 4, 5. 1 artinya sangat tidak baik, 2 tidak baik, 3 cukup, 4 baik, 5 sangat baik. Nah, itu kan ada tingkatannya, ada makna tingkatan. Namun untuk skala ordinal ini tidak bisa dikalikan. Misalnya 2 kali 2 sama dengan 4, 1 dibagi 1 sama dengan 1 itu tidak ada makna seperti itu. Nah, kalau skala ukurnya scale, ini merupakan untuk data yang merupakan hasil dari pengukuran. Misalnya tinggi badan. Nah, tinggi badan itu skalanya scale. 100 lebih besar dari 50. Nah, bermakna seperti itu. 100 lebih tinggi daripada 60. Jadi kalau skala scale itu adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran dan bisa dioperasikan. Bisa dioperasikan maksudnya bisa dikali, bisa dibagi, bisa ditambah. Nah, mungkin itu saja materi dari Bu Erni hari ini. Mudah-mudahan pengantar ini bisa memberikan penjelasan bagi kalian kira-kira nanti apa yang akan dipelajari pada praktikum statistik ini. Oh ya, jangan lupa ya, kalian sudah harus menginstal software SPSS ke laptop kalian.
Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.